jam setengah 2 yang kita bacanya sholawat, baca doa terus supaya apa, kita selamat sampai tujuan, karena kita sudah mengikuti jalur terdekat, dan jalur terdekat itu adalah jalur hutan rimba. Masih bersama Oisya Farah. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari pusat kota. Kita perkenalkan ya, Ulil. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Muhammadillah Besar. Oke, kali ini saya ingin menanyakan sesuatu hal. Boleh? Ini kan sesuatu yang sangat menarik. Ini kan sering kita dengar bahwa Anda penyuka motor ya. Oh iya. Saya suka motor karena asik, dan ketika saya berkendara itu banyak sensasinya. Apa hal yang membuat Anda menyukai motor? Padahal Anda kan justru punya mobil ya kan? Kenapa nggak lebih menggunakan mobil itu daripada motor itu? Oh gini, kalau motor itu memang basicnya saya suka adventure, artinya pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan besar. Itu ada kepuasan sendiri ketika kita berkendara sendirian atau bareng-bareng konvoy. Itu ada jenis terapi untuk diri sendiri, jadi enak, kayak terapi psikolog gitu ya. iya, salah satunya, karena kita bisa menghirup udara segar di luar yang tidak bisa kita dapatkan di sekitar kita. Pernah nggak sih mengalami hal-hal di jalan mengenai masalah motor mungkin? Atau bahkan begal mungkin? Kalau saya mengalami hal itu beberapa kali pernah. Nah, seperti apa itu? Seperti trouble pengapian, seperti mogok. Tapi alhamdulillah saya selalu bisa mengatasinya dan bisa dibantu teman ketika perjalanan jauh. Yang penting ketika perjalanan jauh itu selalu safety ready, cek kondisi kendaraan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika kita mau hendak touring keluar kota, bahkan ke luar negeri mungkin? Ya amin, pengennya seperti itu. Jadi untuk menjelajah Indonesia saja belum pernah jauh-jauh, apalagi keluar Jawa. Pengennya bisa mengekspos tempat-tempat asik yang ada di Indonesia. Kira-kira apa sih yang perlu di-preparekan sebelum keberangkatan? Pertama, kalau kita touring atau pergi jauh berkendara itu, yang pertama kondisi tubuh. Yang tahu kondisi kita, tubuh kita dari diri sendiri. Yang kedua, waktu harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika mau berangkat malah ada hal yang harus kita tidak jadi pergi. Yang kedua, kendaraan itu harus benar-benar sehat, cek kondisi mesin, ban, pengereman, terus dan lain-lain. Ketiga, perlengkapan pribadi, pengalaman kendaraan, terus jangan lupa izin orang tua. Terus yang terakhir yang penting adalah sanguni. Berangkat ya bawa sangu sama aja. Kalau saya tuh pernah mendengar nih ya, cuma mendengar. Saya kan bukan anak motor ya, jadi pernah mendengar bahwa ketika kita berpergian jauh, banyak anggota kayak orang-orang touring itu paling nggak membawa ya minimal perlengkapan bela diri lah, mungkin sajam atau apa. Benar gak sih kayak gitu? Itu ada yang beberapa yang bawa, tapi untuk perlengkapan pribadi ketika kita ngecamp atau untuk motong-motong apa itu. Kalau untuk perlengkapan pribadi sendiri, yang utama adalah berdoa. Yang kedua, tahu lokasi yang kita lalui. Yang kita lalui itu apakah rawan ataupun berbahaya, nah itu harus kita persiapkan. Jadi kalau rawan lewatnya jalur siang hari, jangan malam hari.
Jadi berarti apa ya? Seharus kita sebelum kita melakukan bepergian kita harus browsing lokasi yang akan kita lalui ya? Iya. Atau harus gimana? Iya. Ini saya belajar banyak dari teman saya, Rois Rider. Itu banyak sekali yang dipersiapkan. Bahkan dia kalau pergi itu 1 minggu sampai 2 minggu sudah dipersiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini memang penting karena kita akan pergi jauh keluar kota. Banyak kan anak-anak, kalau anak-anak motor terutama biasanya mereka memang mengikuti gaya hidup karena mereka berkumpul dengan beberapa anak-anak motor lain, dan ketika mereka touring dia nggak tahu apa yang harus dipersiapkan gitu loh. Jadi ketika waktu di lokasi atau di jalan mengalami trouble, dan justru malah sesuatu hal yang buruk pun menimpa mereka kebanyakan kayak gitu. Lalu apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi itu, terutama ke teman-teman yang baru pertama kali touring? Nah, ketika mau pergi touring jauh memang harus dipersiapkan, terutama yang bagi pemula. Yang pertama, kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan yang benar-benar fit, terus sehat, pengereman terutama, kondisi ban. Terus untuk masalah berkendara, kalau saya pribadi setiap 2 jam atau 3 jam, maksimal 3 jam itu saya pasti istirahat, minimal minum atau nyantai-nyantai atau menikmati pemandangan yang ada. Maksimal 3 jam. Karena apa? Kondisi tubuh dan mesin itu harus jangan sampai diforsir terlalu berat gitu. Jadi gini, saya perkenalkan dulu, ini Ulil ini sebenarnya seorang rider, pengembara lah, pengelana. Pengelana bermotor. Kesatria baja hitam. Iya, semacam itu. Jadi dia itu terkenal dengan apa ya? Aktivitas outdoornya dan aktivitas apa namanya, uji nyali ya. Uji nyali boleh. Uji nyali jalan ya. Jadi dia itu sering tiap minggu atau tiap bepergian? Ya, tiap waktu, event juga ada ya? Event, terus ya ada kesempatan jauh berangkat. Boleh lah kapan-kapan review motornya. Boleh, tapi ini untuk kendaraannya lagi diretorasi, belum benar itu ya. Kayaknya mau ada agenda keluar lagi nih kayaknya. Ada. Ini setelah pandemi ini kayaknya mau pergi, intinya refreshing ya, jalan-jalan, karena refreshing itu akan membawa dampak baik untuk kita kalau kita melakukan dengan baik. Bukan dalam arti buang-buang waktu, bukan, tapi tadabbur alam, menikmati keindahan alam. Penting itu. Karena saya pernah mendengar ya, karena kalau kita sering melakukan tadabbur alam itu sama halnya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Yes, betul. Karena sesuatu yang indah itu nggak harus kita apa ya, yang penting kita itu menikmatinya, yang berarti itu kita harus syukur. Benar sih ya, kayak gitu. Betul. Jadi apa ya, jadi sistem perjalanannya itu kalau dari nol ya, jalanannya dari awal itu kita kan paling nggak harus menemukan tempat. Nah, pernah nggak sih melakukan perjalanan tanpa kita mengetahui medan itu? Pernah. Jadi waktu itu ke daerah Jawa Timur, kita nggak tahu medan, cuman kita mengandalkan GPS. Dan ternyata setiap kita lewat GPS itu mencari jalur terdekat. Dan ternyata kita dilewatkan jalur yang sangat rawan. Saya tidak menyebutkan lokasinya. Iya. Bisa supaya untuk merasakannya supaya tidak ada salah paham. Nah, kalau itu berangkat malam, kita berangkat malam. Kalau malam kan jalan sepi dan enak. Kita ke GPS dan ternyata kita jalur sangat rawan begal dan rawan mistis. Waktu itu jam 1:30, perkiraan waktu 1:30, gerimis, rintik-rintik, dan turun kabut. Itu sudah masuk area hutan lebat. Nah, kita motor 3
Saya yang paling berani, saya di tengah. Paling berani ya. Ya, di tengah. Iya. Paling berani di tengah. Yang paling nggak berani di depan. Nah, itu jam 1:30 yang kita bacanya sholawat, baca doa terus supaya apa? Kita selamat sampai tujuan. Karena kita sudah mengikuti jalur terdekat, dan jalur terdekat itu adalah jalur hutan rimba. Nah, tiba-tiba dari belakang itu ada sorot lampu. Sorot lampu itu jerat pakai mobil gitu. Kita tenang, wah ada temennya. Karena sepanjang perjalanan setengah jam itu, 1,5 jam sampai 2 jam, 1 jam tidak temennya. Yang kita harapkan jangan sampai ban kita kempes. Karena sekali ban kita bocor, kita akan merepotkan. Karena sejalur itu sebanyak puluhan kilometer itu tidak ada tambal ban. Tengah malam. Karena ada lampu jerat. Dan ada lampu kita tenang. Wah ada lampu enak nih, ada temennya. Mobil dari belakang warna putih. Nah, ketika mobil itu nyalip dengan kecepatan penuh, itu ada tulisan ambulans. Kita sudah nggak enak ini. Terus kita motor 3 itu diem, nggak berkata apa-apa. Duh, kok tulisannya gini? Terus wiu-wiunya tidak dinyalakan. Di tengah hutan ya? Nah, di tengah hutan. Nah, di tengah hutan, wiu-wiunya dinyalakan, tulisannya ambulans, tulisan dibalik. Kalau nggak salah mobil Grand Max warna putih. Wah ada isinya ada tuh. Terus ada supirnya enggak itu. Kita nggak berani lihat dia, cuman kita di belakangnya aja. Di belakangnya di mobil kecepatan berat. Kita nggak berani nyalip. Daripada kita juga takut sendirian, kita juga kecepatan penuh. Kecepatan penuh dengan nyali yang sudah menciut, dengan nyali yang sudah takut, kita kecepatan penuh. Dan alhamdulillah kita sampai di salah satu ada warung masih nyala itu, masih nyala, dan kita istirahat di situ. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Cuman aroma mistis dan bau-bau yang nggak enak itu memang terasa karena kita semenjak disalib ambulan itu. Nah, di warung itu kita istirahat, kita cerita dan sambil menunggu fajar kita lanjutkan perjalanan. Nah ini catatan ketika kita melewati jalur-jalur yang rawan itu kita harus benar-benar cek dulu apakah itu rawan berbahaya untuk kita atau memang itu jalur alternatif yang baik. Karena jalan alternatif belum tentu baik dan berbahaya untuk kita. Mending kita lewat jalur yang protokol rame tapi kita lebih aman. Itu tapi Anda kan bertiga. Iya, namanya juga bertiga, kita motor sendiri dan penakut semua. Maksudnya kita takut. Akhirnya apa? Kita ya merinding gitu aja. Semenjak perjalanan pernah nggak sih merasa diboncengin gitu? Kalau diboncengin enggak. Kalau boncengin jasudan ya sering. Kalau kita dikagetin sesuatu bayangan memang pernah. Waktu itu pernah kita ke daerah boleh sebut lokasi, tidak usah ya boleh daerah Keling kita di hutan karet Jepara ya. Karet Bersino kita perjalanan jam 1 malam kita arah balik pulang dan saya targetin cuma bayangan itu aja, bayangan di tikungan itu sering terjadi kecelakaan. Itu kita sangat takut. Nah untuk catatannya adalah selalu berhati-hati, jangan sampai itu. Jadi untuk keseluruhan hal mistis atau apa ketika perjalanan tidak ada karena kalah harus senang. Karena tujuan awal yang sudah dirancang. Iya. Dan apa namanya? Saya juga pernah mendengar kalau nggak salah memang di daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu sih. Ya nggak saya sebutkan di mana ya. Tapi memang di sana memang jalannya memang jalur tengkorak sih. Iya, samping jalannya berlubang dan memang rawan. Nah, yang sangat menarik ini setelah pandemi ya,
saya yakin pandemi ini juga nggak mungkin cepat berlalu kan. Nah, ada nggak sih sesuatu hal ketika kita melakukan perjalanan itu terbayang-bayang dengan kita, oh ini nanti jangan sampai ke sini, ini bahaya, pandemi ini menular cepat. Ya, memang pandemi ini belum tahu kapan berlalu. Cuma harapan kita cepat selesai, rampung, dan tidak ada penyakit atau virus ini lagi. Ini harapan semua orang yang ada di dunia. Nah, kalau yang bepergian, kita butuh pergian, kita harus cari lokasi dan destinasi yang memang untuk zona hijau atau benar-benar aman supaya Nah, kita tahu zona hijau itu gimana itu? itu bisa dilihat di Padahal- media sosial dan berita-berita di televisi Gimana atau ya? dicetak. Kalau kita lihat, ini kan penyebarannya cepat. Orang kebanyakan ke data itu kan karena kedeteksi positif. Nah, bagaimana orang-orang yang tanpa gejala? Kita ketemu di jalan kan kita nggak tahu. Kita naik motor, kita ngasih uang ke pom bensin kan juga nggak tahu. Kita dapat kembalian juga di restoran. Itu kita yang harus lebih berhati-hati, protek diri sendiri. Artinya yang pertama, jangan terlalu dekat atau interaksi dengan orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, selalu bermasker, terus bersyukur pakai sarung tangan. Kalau enggak ya minimal kita selalu bawa hand sanitizer. Kita perlu pakai jas hujan nggak? Kalau musim panas kayak gini tidak perlu. Oh ya perlu. Nggak perlu. Kan kata orang-orang itu kita protektifnya lebih aman kalau pakai jas hujan. Wah. Kalau pakai jas hujan ya kita bisa matang. Oh gitu ya. Ya panas. Saya sudah pernah pakai panas yang APD. Nah, yang menarik ini, ketika pandemi ini mulai menyerang, itu kan berarti di mana-mana itu banyak sekali penyemprotan disinfektan, apalagi di gerbang-gerbang kota ya kan. Nah, gimana disinfektan itu berpengaruh terhadap suatu benda? Kira-kira ketika motor kita disemprot dengan disinfektan, apa yang terpengaruh itu? Kalau Padahal disinfektan, secara kita kan nggak mungkin tiap hari membersihkan motor kita, gitu. Nggak mungkin mencucinya. Setelah pulang langsung cuci kan nggak juga. ya ada apa? Semprot malah bagus. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Tidak apa. Tapi kalau apa ya, saya dengar itu kan banyak ini ya teman ya, banyak teman juga yang apa ya sharing juga. Jadi mereka setelah disemprot besok harinya itu malah mengalami apa ya, karatan di besi motornya gitu. Oh iya, itu karena bukan karat. Bahan desinfektan itu kan alat pembersih lantai kalau misalnya salah satunya. Ya, Pokoknya pembersih iya sih kuman, ya. pembersih kuman. Kayak background ya. Bahan kimia untuk membersih kuman itu memang keras. Karbol. Karbol, terus baikli dan lain-lain. Itu memang keras. Kuman aja mati, terus bahkan bakteri pun mati. Kalau dibuat bersihin kerak-kerak itu memang bagus, tapi tidak untuk besi. Kadang besi itu yang tidak berlapis cat atau krom itu bisa bikin seperti karatan atau korosi. Nah itu cepat-cepat dibersihkan. Ya itu sih saran anda ini untuk para teman-teman rider, terutama di saat pandemi. Apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan? Untuk yang suka berpetualang, tidak cuma biker aja yang pengen jalan-jalan. Saya rasa semua orang pengen pergi. Saya pergi, pengen satu suasana baru ketika lama di rumah karantina mandiri. Itu semua orang pasti pengen pergi. Entah itu pergi berwisata atau pergi keluarga. Yang terpenting adalah body protector. Jadi yang perlindungan diri itu harus penting. Yang dibawa masker, selalu cuci tangan, dan jangan Kalau masker Anda bawa berapa masker? Kalau saya masker bawa minimal 2 atau 3. Minimal ya? Minimal. Iya. Karena kita mau mencium asap sendiri.
Kalau terlalu lama bab sendiri kita tidak enak. Begitu ya. Bisa pingsan. Kita tahu diri gitu ya. Tahu diri. Iya, iya. Siapkan terus hand sanitizer. Terus kalau pakai kendaraan umum juga hati-hati. Kalau kendaraan motor lebih aman, rekomendasikan itu. Kalau sepeda malah bagus, tapi capek. Loh, tapi kalau kita bersepeda pakai masker bukannya malah tambah lelah ya, tambah capek. Iya, karena lubang-lubang oksigen hidung, tidak bisa. Saya baik dibuka. Iya, harus dibuka. Itu bisa bikin cepat capek dan sesak napas. Tapi kenyataannya orang itu tidak mengikuti aturan seperti itu. Kadang orang itu pakai masker karena dia bergaya. Kadang memang butuh perlindungan untuk debu atau virus gitu. Yang paling saya jengkel itu orangnya laki tapi pakai masker cewek. Gambar itu. Nah, itu bikin penasaran. Jadi cewek atau cowok gitu. Apalagi kalau cewek pakai masker ya berbrewokan. Wah, itu bikin geli. Ya, mungkin itu gambaran mengenai kisah petualangan dari saudara Ulil. Ya, sepenggal kisah. Mungkin bisa menjadi